Amin, amin, shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, luar biasa. Saudara, perhatikan ada yang berubah dengan layar ini. Orang baik yang berkeputusan memberkati, berbicara bahwa kurang besar ibu yang kemarin dan diperbesar. Kita patut mensyukuri progres yang Tuhan kerjakan untuk pembangunan ini. Saudara pasti masih mesti ikat rambut, mesti kipas-kipas, menyanyi terlalu gerat, sing berani, takut nanti bakar ingat. Enggak apa-apa. Nanti pada satu kali semuanya akan jadi lebih baik. Amin. Amin, amin, puji Tuhan. Nah, yang belum tahu nama saya Yuti Manusama. Saya perhatikan begini, hidup adalah sebuah perjalanan. Jangan pegang HP, jangan scroll, lihat Instagram atau apapun, dengar firman sebentar ya. Hidup adalah sebuah perjalanan. Alkitab katakan pada kita bahwa Yesus membuat jalan baru bagi kita dan hidup. Jalannya bukan sekedar baru, jalannya baru dan hidup. Tuhan tahu kehidupanmu. Tuhan tahu jalan hidup saudara. Tuhan tahu jalan hidup saya. Dia tahu saudara ada dalam kondisi apa. Minggu yang lalu Pak John Patikawa sudah melengkapi kita dengan pengertian tentang apa itu perlengkapan senjata Allah dan bagaimana kita menggunakannya. Judulnya dia bilang berperang dengan cerdas. Jadi yang saya mau tanya, kalian sudah berperang dengan cerdas pasti selama ini, amin? Disampaikannya begini oleh Pak John. Kenali musuhmu. Musuh tidak berada di luar kita, melainkan di dalam pikiran kita. Musuh tidak ada di luar, musuh ada di dalam pikiran kita. Nah, saya pikir musuh saya tetangga saya. Saya pikir musuh saya adalah orang yang jaga kasih naik status tuh di somewhere. Ya kan? Hari ini mari begini saya mau ajar saudara begini. Kalau musuh kita adanya di dalam pikiran kita, saya mau ajak kita sama-sama pagi ini. Mari perhatikan apa yang firman katakan tentang pikiran kita. Siap belajar semuanya? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat firman dan merenungkan firman yang sama. Saya pernah bagikan di Januari. Roma 12 ayat 2. Yang menyatakan begini, ayat 2 ya Ti. Hari ini, tunggu dulu, firman Tuhan bilang apa tadi? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, Rasul Paulus memberikan nasihat yang mendalam dari ayat ini. Dia mengajak kita untuk memikirkan cara hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Paulus mengingatkan kita untuk tidak terbentuk oleh norma-norma dunia. Melainkan membiarkan kita dipimpin senantiasa oleh nilai-nilai ilahi. Saya sudah pernah bagikan ini. Nah, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahkan pikiran atau akal budi di sini dengan kata budi. Pak Budi. Dengan kata budi. Ya, dipilih karena dalam hubungan itu artinya memang perubahan kelakuan,
manusia. Saudara bisa tangkap ya? Jadi bukan cuma perubahan pikiran saja. Yang dimaksud ialah pusat kemauan kita. Yang mengambil keputusan-keputusan dan menentukan tindakan kita. Itu perlu diperbaharui. Jadi pusat keputusan-keputusan kita itu yang perlu diperbaharui. Jadi pikiran. Karena begini saudara, pikiran dapat mempengaruhi keyakinan kita. Keyakinan kita, apa yang kita yakini dapat mempengaruhi bagaimana perasaan kita terhadap sesuatu hal. Dan perasaan dapat mempengaruhi tindakan kita. Perasaan dapat mempengaruhi tindakan kita. Iya kan? Tindakan kita menciptakan segala hal yang terjadi di sekitar kita. Di dalam hidup saudara dan saya. Pikiran baru kita menjadikan hal baru. Pikiran yang baik menjadikan yang baik. Pikiran yang jahat akan menjadi yang jahat. Jadi semua tergantung daripada apa yang saudara pikirkan. Ya kan? Telah kita lihat bahwa pembaharuan hidup dikerjakan oleh Roh Kudus. Namun di sini manusia, saudara dan saya juga diajak untuk memperbaharui diri. Setuju? Ya kan? Dengan mengubah cara berpikir kita, maka kita sedang mengubah perspektif kita yang menghasilkan perubahan dari cara kita bertindak. Bapak Ibu Saudara, saya suka saudara lagi perhatikan serius. Perubahan itu konstan dalam hidup kita. Perubahan tetap sama walaupun jenisnya bermacam-macam. Kita semua mengalami perubahan. Entah saudara cari atau tidak, kita semua mengalami perubahan. Namun terkadang keberanian diperlukan untuk menghadapi atau mengadopsi perubahan tersebut. Keberanian saudara dibutuhkan untuk melakukan perubahan. Kalau saudara mau maju, kunci dari kemajuan adalah perubahan. Kunci dari perubahan, kunci dari kemajuan adalah perubahan. Semua pahlawan dalam Alkitab mengalami rasa takut sebelum berubah. Bapak Adolf Sohilait sudah menjelaskan bagaimana Musa tawar-menawar dengan Tuhan sebelum dia berubah. Hei, pahlawan-pahlawan di dalam Alkitab juga semua takut kok sebelum berubah. Paling pegangnya, ini paling enak Tuhan, ini sudah hidup saya. Tuhan bilang belum selesai, saudara masih terus akan berubah. Iya kan? Keberanian, begini. Keberanian untuk berubah bukanlah tanda kelemahan. Saya ulangi, keberanian untuk berubah bukanlah tanda kelemahan. Tapi justru adalah manifestasi dari kekuatan yang mendalam. Yang ada di dalam saudara dan saya. Jadi berubah sah. Ya kan? Mari saudara melangkah ke arah yang baru untuk meninggalkan zona nyaman. Memerlukan tekad dan keberanian yang luar biasa.
Sebagaimana kutipan ini saya suka sekali. Dikatakan begini, it takes courage to grow up and become who you really are. Dibutuhkan keberanian untuk tumbuh dan menjadi diri Anda yang sebenarnya. Bapak, Ibu, Saudara, memahami ayat kedua dari firman yang tadi kita baca, kita perlu lihat ayat sebelumnya, yaitu ayat 1. Ayat 1, Roma 12 ayat 1 katakan begini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pasal ini, pasal 12 dibuka dengan perkataan ini. Karena itu. Kenapa? Dalam ayat ini Paulus mencoba menyimpulkan semua dalam surat kepada gereja di Roma. Karena semua hal Yesus sudah lakukan untukmu. Karena itu saudara harus lakukan ini. Jadi saya bilang semua yang Yesus sudah buat untuk saudara. Karena itu mari lakukan ini. Saudara harus mempersembahkan tubuhmu. Itu menjadi komitmen kita. Karena Dia, Tuhan telah membuat jalan untuk kita kembali kepada hubungan dengan Bapa di surga. Karena itu. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari ayat 2. Ada 3 hal. Yang pertama, jangan jadi serupa dengan dunia. Dunia berusaha membentuk saudara dan saya dengan sistemnya. Supaya kita menjadi serupa dengan sistemnya. Pak Yonatan, Pak Tiasina sudah menerangkan tentang sistem itu. Dan ini artinya Bapak Ibu Saudara, kita perlu menjaga diri kita daripada dunia yang melakukan pengaruhnya di dalam saudara dan saya. Iya kan? Saya sudah sampaikan itu di bulan Januari tentang berani tampil beda. Di kitab lain Paulus juga bilang begini, Pak John sharing itu, gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena dunia berusaha membuat saudara menjadi serupa dengan dunia. Bahkan dijelaskan lengkap. Minggu lalu, saudara masih bisa lihat itu. Apa yang Paulus sampaikan dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara? Apa yang Paulus sampaikan dalam ayat ini? Memang kita ada di dalam dunia ini, tapi bukan berasal dari dunia ini. Kita harus menjaga diri kita, sehingga dunia tidak membuat kita jadi sama dengan dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus sampaikan kita perlu melakukan, yang perlu dilakukan adalah kita perlu waspada ini. Kita perlu waspada ini. Selalu memperbaharui pikiran kita dan mengingatkan diri kita akan kebenaran Tuhan. Setuju? Ya kan? Ini adalah perjalanan seumur hidup Bapak Ibu Saudara. Di mana kita akan dibawa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ini proses umur hidup. Kita tidak terjebak dengan yang dunia tawarkan untuk kita. Kita melakukannya dengan memperbaharui pikiran kita. Kita gak perlu takut sama dunia. Kita ada dalam dunia, tapi tidak dipengaruhi oleh cara-cara dunia. Saudara, sekarang
Saya bicara dengan salah satu hamba Tuhan. Dikatakan begini, dia bilang sama saya, Bu, sekarang orang benci paling gampang. Lihat satu hal langsung benci, lihat status orang langsung benci, lihat foto orang langsung benci. Saudara, yang mengajar saudara adalah, saudara perhatikan coba. Bangun pagi enggak baca firman, pilih status orang. Lalu saudara tersinggung, padahal orang itu sedang mencetuskan isi hatinya. Kok saudara yang marah? Kan sekarang modelnya begitu. Hei, dunia berusaha buat saudara tidak percaya bahwa firman mengerjakan yang baik. Saudara akan dibawa berpikir bahwa semua orang bikin itu, kenapa saya tidak? Ya kan? Mari saudara, perlu pembaharuan pikiran. Perlu sekali. Yang ketiga, poin yang ketiga, memahami kehendaknya. Kita jadikan Yesus memerintah dalam diri kita, melakukan apa yang Yesus katakan baik untuk kita, bukan yang dunia katakan baik. Yang setuju bilang amin. Amin. Saya tahu memang bukan hal yang mudah. Yesus sendiri katakan begini, pikul salibmu. Artinya kita perlu mati terhadap diri kita sendiri setiap hari. Kita harus mati terhadap keinginan daging untuk sesuatu yang lebih baik, yaitu kehendak Tuhan. Amin. Ingat, perubahan tidak terjadi sampai saudara mengambil keputusan untuk berubah. Perubahan tidak terjadi sampai saudara mengambil keputusan untuk berubah. Pemahaman Roma 12 ayat 1 dan 2. Kalau diterjemahkan dari bahasa aslinya, saya tidak sebut bahasa aslinya sebab saya bukan orang Yunani. Tapi saya mau bilang begini, bahasanya bilang begini, janganlah kamu menyelaraskan atau menjadi sama dengan pola pikir dengan dunia. Tapi berubahlah dalam satu bentuk yang lebih baik. Secara intelektual, kejernihan berpikir, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak, tujuan, dan tekad Tuhan yang baik, sepenuhnya disetujui, diterima, dan menyenangkan Allah. Satu-satunya Tuhan yang benar. Lebih simpel, saudara bisa paham ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengaku orang percaya harus berubah. Bukan hanya tahu, orang percaya harus berubah. Terus mengubah diri dan terus mau diubahkan. Bukan cukup tahu, hanya untuk sampai saudara tahu. Tapi saudara harus punya keberanian untuk berubah seperti yang firman katakan. Katakan amin. Orang mencari perubahan, ingin perubahan, bahkan berdoa untuk perubahan. Tetapi kita juga menemukan bagaimana sulitnya bagi manusia untuk benar-benar berubah. Kita cari perubahan, kita cenderung berdoa untuk dia yang berubah, mereka yang berubah, dunia berubah, semua berubah, tapi kita nggak mau menyesuaikan. Maksudnya kalau Tuhan bilang ampuni, Tuhan bilang kasihi, Tuhan bilang mari pergi beribadah, mari berbuat baik, mari menabur, apa saja saudara. Tidak gampang kan? Manusia menemukan bahwa bagaimana sulitnya bagi kita untuk benar-benar berubah. Saudara, perubahan tidak terjadi begitu saja. Saudara yang harus menyesuaikannya.
Perubahan tidak terjadi begitu saja. Saudara dan saya yang harus mengusahakannya. Saya ulangi lagi, saya ingatkan saudara, ada dua hal yang tidak bisa berubah, yang tidak bisa diubah dalam hidup ini. Yang pertama masa lalu, yang kedua orang lain. Berhenti berdoa untuk orang lain berubah. Berhenti berdoa untuk bilang saja, Tuhan, ubah hatiku menjadi baru. Supaya aku bisa melihat orang itu seperti Tuhan melihat. Supaya aku bisa mengasihi mereka seperti Tuhan mengasihi mereka. Tidak dengan caraku, Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian. Perubahan yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar transformasi diri. Melainkan transformasi batiniah, saudara. Yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Ketika kita memperbarui pikiran kita dan hati kita, kita akan mampu memahami dan mengikuti kehendaknya lebih baik. Ketika kita memperbarui pikiran dan hati kita, kita mampu memahami dan mengikuti kehendaknya lebih baik. Berubah dan pembaruan yang dimaksud di sini ternyata tidak berlangsung di luar diri. Saya ulangi, berubah dan pembaruan yang dimaksud di sini bukan berlangsung di luar diri dan tidak berlangsung sementara, tapi perubahannya berlaku di dalam diri dan itu terus menerus di dalam diri saudara sampai akal budi saudara dan pikiran saudara menjadi selaras, tidak sama lagi seperti yang di awal. Saudara rasa enggak saudara tidak sama dengan yang kemarin? Saudara yang tahu bahwa saudara bagaimana ya dulu saya paling benci lihat orang ini. Sekarang saya bisa lihat dia dengan senyum. Iya kan? Mari saya mau bilang begini. Tujuan dalam perubahan dan pembaruan budi. Pembaruan, kalau saya bilang pembaruan budi adalah pembaruan pikiran. Ini membuat saudara mampu membedakan kehendak Allah. Mana yang baik dan mana yang sempurna. Amin. Ini yang saya suka. Ingat ini Bapak Ibu Saudara. Berubah bukanlah tanda kelemahan. Berubah bukanlah tanda kelemahan. Tapi bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Saudara kayaknya lagi takut berubah deh. Enggak ya. Berubah itu bukan tanda kelemahan, tapi bukti ketaatan. Kalau orang suka bilang gini, kalau saya dibegituin, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Oh enggak, saya tidak tahu tapi hati saya berubah untuk orang ini. Iya kan? Ini memerlukan kesediaan saudara dan saya untuk melepaskan kebiasaan lama yang mungkin tidak sejalan lagi dengan yang Tuhan mau. Jadi butuh keberanian untuk berubah. Butuh keberanian untuk berubah. Amin. Ketika diperbaharui firman Tuhan membarui saudara, pikiran saudara melalui Yesus dan firman ya kan. Kita berubah tuh melalui firman kok. Yesus ajak kita begitu. Sebagai murid Kristus, kita bukan menemukan kehendak. Kita begini, sebagai murid Kristus ya, kita akan menemukan kehendak Tuhan. Bukan jadi sama dengan dunia. Tapi tujuan Tuhan, kehendak Tuhan adalah kita mentransformasi diri, tidak menyesuaikan diri dengan dunia, tapi tampil sebagai pengaruh positif, sebagai pengaruh yang baik yang kita tunjukkan kepada dunia di sekitar kita. Bapak Ibu, setiap langkah perubahan
Setiap langkah perubahan merupakan perjalanan menuju pertumbuhan dan perkembangan. Sebuah tindakan kecil hari ini dapat membuka pintu-pintu besar untuk hari esok. Keputusan saudara hari ini adalah masa depan saudara. Keputusan yang saudara buat hari ini, sekalipun kecil, itu adalah masa depan saudara. Saudara mau apakah itu baik atau tidak baik, apakah itu baik atau yang jahat, saudara akan membuka pintu itu lebih besar lagi. Jadi kalau saudara kaget tiba-tiba kenapa saya begini, mari saya mau bilang renungkan tindakan saudara dan keputusan saudara kemarin. Enggak ujuk-ujuk tiba-tiba saudara jadi seperti ini. Pasti karena ada sesuatu yang saudara tabur, yang saudara lakukan. Ya kan tindakan kecil saudara. Setiap tindakan kecil saudara. Hari ini saudara putuskan untuk ibadah. Hari ini saudara putuskan untuk mendengarkan firman. Hari ini saudara putuskan untuk mengampuni. Hari ini saudara putuskan untuk membenci. Apa saja yang saudara putuskan hari ini membuka pintu lebih lebar untuk saudara. Jadi menaburlah yang baik. Supaya pintu yang baik itu terbuka. Amin. Tepuk tangan dong. Marilah kita memandang perubahan itu sebagai kesempatan, bukan sebagai hambatan. Marilah kita pandang itu sebagai kesempatan, bukan hambatan. Ketika kita memiliki keberanian untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi memberi manfaat, kita sebenarnya memberi ruang untuk hal-hal baru yang akan datang. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sudah mau hampir selesai. Dunia perlu melihat kita yang pemarah, kita yang egois menjadi orang yang penuh kasih. Bukan sekedar rajin ke gereja atau pelayanan. Tapi dunia perlu melihat kita yang berubah dan memperlihatkan Kristus kepada dunia. Amin. Bukan karena saudara sering pelayanan, lalu saudara rohani, dan saudara baik-baik. Tapi mari saya ajak saudara, beranilah untuk berubah. Roma 8 ayat 29 katakan begini. Ayat saya yang terakhir. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Saudara merasa saudara dipilih Tuhan. Dengarkan ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Begini, Tuhan membuat keputusan bahwa mereka yang menjadi anak akan dibentuk menjadi seperti anaknya. Kalau saudara tidak biarkan Tuhan membentuk saudara, saudara tidak akan menjadi pribadi yang berbahagia. Karena sudah melawan terus dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kita diperbaharui terus menerus oleh firman setiap hari, maka kita akan mengalami kehendak Tuhan yang baik, yang indah dan yang sempurna. Saudara sendiri yang mengalaminya, bukan orang lain. Amin. Memperbaharui pikiran itu terjadi terus menerus. Jangan berhenti. Orang yang terus belajar akan dikejar posisi. Terus berdiri disesuaikan dengan pikiran Allah. Logika kita harus sesuai dengan kehendaknya. Belajarlah mempelajari dan mengalami cara berpikir saudara yang diubahkan
melalui firman Tuhan. Untuk mengalami perubahan, sekali lagi saya bilang, untuk mengalami perubahan harus dimulai dengan pikiran kita. Allah lebih menghargai perubahan hidup seseorang daripada prestasi hidup orang itu. Saya ulangi, Allah lebih menghargai perubahan hidup seseorang daripada prestasi hidupnya. Sekarang saya sampai kepada kesimpulan. Saudara belajar sesuatu? Kesimpulannya begini. Pembaharuan pikiran adalah proses yang terus-menerus akan terjadi melalui firman Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam perjalanan hidup ini, mari kita bersama-sama memiliki keberanian untuk mengubah apa saja yang dapat diubah, menerima apa yang tidak dapat diubah, dan memiliki kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Sebab seiring dengan perubahan, kita menemukan kekuatan Kristus yang sejati di dalam diri kita. Saudara enggak mudah kecewa, saudara enggak mudah putus asa karena saudara memahami. Mari saya bilang begini, tidak ada tempat yang lebih indah selain dalam kehendaknya. Saudara bisa baca firman, kehendaknya ada di situ. Alami itu. Saya bilang sekali lagi, tidak ada tempat yang lebih indah selain dalam kehendaknya. Saya panggil worship team. Semua perubahan dimulai dengan keputusan. Setelah keputusan dibuat, disiplin menjadi jembatan antara keinginan dan pencapaian. Tuhan belum selesai dengan saudara. Courage to change. Berani untuk berubah menjadi judul khotbah hari ini. Tuhan memberkati.